Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita lanjut lagi untuk pembahasan IAM atau AWS IAM nih, ya. Atau AWS Identity and Access Management. Sini kita bakal bahas tentang IAM user, group, role, dan juga policy. Oke, kita lanjut aja. Kita next, teman-teman. Oke, di sini ada yang namanya, bentar, saya pakai anotasi dulu. Oke. Nah, di sini ada yang namanya IAM user. Ya, ini ya gampangnya kita bikin user baru gitu. User baru itu apa sih? User baru itu kita membuat sebuah akses baru gitu ya. Baru untuk orang lain bisa mengakses akun AWS kita dengan beberapa kebijakan yang udah kita tentuin. Gitu. Nah, itu kita bikin user baru atau account baru tapi yang namanya account user atau user account. Karena itu kalau kita mengakses AWS itu ada dua tipe account, teman-teman. Pertama itu ada root account dan user account. Kalau root account itu account utama kita. Jadi pertama kali kita membuat AWS ya, membuat akun AWS itu kita bisa login menggunakan root account nanti. Nah, ketika kita pengen sharing untuk akun AWS kita agar aman, maka kita di situ bisa gunakan IAM user, di mana nanti kita manfaatin IAM ini untuk membuat sebuah user baru gitu. Dan di situ nanti kita tentuin beberapa hak akses user baru kita nih gitu. Jadi dia bisa akses ke AWS account kita tanpa kita khawatir dia akan mengacak-acak akun AWS kita, karena kita udah terapin kebijakan-kebijakan nih ke akun tersebut gitu. Dia bisa akses apa aja, bisa ngapain aja. Nah, itu user ya. Lalu kemudian di sini ada yang namanya group ya. Sini grup nih. Grup. IAM group gitu ya. Nah, grup ini itu isinya adalah beberapa user, satu atau dua atau lebih dari satu user gitu ya di sini. Nah, lalu buat apa grup ini? Grup ini sebenarnya fungsinya gini, teman-teman. Ketika misalkan kalian itu punya atau bukan punya ya, gampangnya tuh membutuhkan beberapa account user yang itu taruhlah 3 deh. Kalian butuh membuat sebuah 3 account user taruhlah gitu. 3 account user ini untuk tim developer misalkan ya. Untuk tim developer. Nah, 3 akun ini itu sama nih hak aksesnya gitu ya. Hak aksesnya sama nih dia. Bisa S3 misalnya. Bisa EC2 ya. Bisa EC2, bisa S3. Ketika kita membuatnya satu-satu, maka kita harus mengulang lagi, bikin di sini, bikin lagi, ulang lagi, konfigurasi lagi, di sini konfigurasi lagi ya. PR banget ya, kayak gitu ya. Bisa jadi kalau kita ngantuk misalkan, wah salah ngeklik nih gitu, ternyata di sini lain ya aturannya tuh. Kalau di sini bisa S3 sama S itu, ternyata dia cuma bisa S3 doang. Ini kalau 3, bagaimana kalau itu banyak ya kan? Nah, solusinya di sini kita bisa pakai IAM group. Nah, jadi untuk aturan hak aksesnya itu kita terapin di grup ini, di grupnya ya, bukan di usernya. Jadi ketika kita buat aturan di grup ini, maka setiap user yang kita masukkan ke grup ini, dia bakal mendapatkan hak akses yang sama gitu ya. Misalkan di sini kita taruh di IAM group ini, kita terapin aturan bahwa dia itu bisa mengakses S3 ya, dia bisa akses RDS misalnya. Maka orang yang masuk ke grup ini dia bakal bisa akses S3 dan RDS gitu, teman-teman. Jadi tanpa harus kita buat ulang lagi, konfigurasi ulang lagi. Itu dia grup ya. Makanya ya di sini si grup ini dia bakal terkait dengan policy atau aturan ya, atau kebijakan gitu. Ya ke sini di grupnya, bukan di usernya. Ya bisa aja kita atur di sini user, cuman yang tadi case yang saya bilang bahwa kalau 1-2 user mungkin oke, masih bisa. Tapi kalau misalkan banyak user ya PR banget juga kalau kita harus ngulang-ngulang lagi ya untuk ini. Tinggal buat grup aja gitu. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Kita next. Selanjutnya nggak ada cloud ya, oh nggak ini. Oke, sip. Nah, di dalam IAM di sini ya, ini AWS IAM ya. Nah, di sini kita bikin user. Pertama ada user namanya Junet, ada Surti, ada Tejo. Nah, ketika kita membuat IAM user, ya, di sini kita nanti bisa setting friendly name-nya.
atau nama panggilan lah gampangnya ya kalau di kita ya. Misalkan ini aslinya namanya Junetnya Junet Mulyadi gitu ya. Nah, kita di sini friend name-nya taruh aja sini. Siapa misalkan Junet gitu ya. Atau di sini Tejo Mulyadi misalkan. Ya kita kasih nama Tejo. Dan kemudian misalkan di sini Tejo ini masuknya ke tim developer misalkan. Ya, di sini untuk path-nya atau resource name-nya itu kita bisa atur di sini, teman-teman. Di sini. Jadi kita bisa atur. Gitu. Kita bisa buat gitu ya, biar gampang nantinya. Gitu. Nah, oke. Terus ini yang pas masa proses pembuatan user ya, teman-teman ya. Kita bisa atur ini. Di proses pembuatan IAM user nanti. Gitu. Nah, oke. Selanjutnya ketika kita selesai buat IAM user, maka si user ini itu bisa login ke akun AWS kita itu bisa melalui konsol ya. Konsol ini kalian bisa kunjungin dari website gitu ya, dari browser kalian. Ketik aja AWS, misalkan AWS Web Console. Nah, nanti bisa kalian akses dari situ. Ya. Nah, kemudian di sini ada namanya API dan CLI. Seperti yang di awal saya jelasin di sini itu kalau misalnya API, CLI itu kita bisa akses melalui terminal. API juga sebetulnya sama. Dia lebih ke programmatikal lah kalau API ini. Ya, tapi cara aksesnya bisa melalui terminal juga kalau API sama. Dan dia nanti dia mengaksesnya atau login itu melalui access key. Kalau konsol itu nanti menggunakan username dan juga password. Gitu. Oke, kita next. Nah, berikutnya di sini ada IAM rules namanya. Di sini IAM rules atau rules ya, atau peran gitu ya. Misalkan kita buat peran developer. Ya kan ya, artinya rules itu peran ya, secara bahasa Indonesianya IAM rule itu peran ya. Nah, di dalam IAM rule ini itu ada yang namanya policy di dalamnya. Ya, ada policy di dalamnya. Ya, kenapa ada policy? Karena memang ya setiap peran, contoh peran developer itu dia membuat web dan lain-lain, dan dia di slot itu butuh yang namanya misalkan untuk buat web server, berarti dia butuh instance ya, atau EC2 dalam hal ini. Gitu. Maka dia di sini nanti dibolehkan untuk mengakses EC2. Kita bikin policy untuk si role ini atau peran ini itu membuat EC2, menghapus EC2 misalkan ya, dan juga konfigurasi lain-lain di situ. Kita bikin policy-nya, kita terapin di peran ini, kita berikan haknya ke peran ini. Nah, ketika peran ini udah kita membuat atau berikan policy di peran ini, maka user yang menggunakan peran ini ya, misalnya ada user di sini. Jangan. Gambarnya jelek. Taruhlah ini bulat gini ya user ya. Nah, user yang menggunakan peran ini dia bakal bisa akses di situ. Gitu. Loh, berarti sama dong dengan grup. Enggak, beda teman-teman. Ini kalau di grup itu bisa memasukkan beberapa orang sebenarnya di situ. Nah, kalau IAM rule ya sama aja sih, bisa digunakan beberapa user juga sih sebetulnya ya. Intinya role ini dia nggak melekat secara langsung lah ya. Ketika di attach atau diberikan ke si user ini baru dia melekat ke user itu. Jadi ini bisa digunakan oleh siapa aja si role ini ya. Ketika role ini dipakai si Junet, maka si Junet bakal jadi developer dan dia bakal dapat akses EC2 gitu. Ya, kalau misalkan grup kan itu ya ketika kita dimasukin ke grup ya udah kita dapat itu gitu ya, kita dapat hak akses di grup itu, nggak bisa ngapain aja. Tapi kalau role ini ya dia kalau misal kita nggak pakai role dev ya udah kita bisa mendapatkan peran si developer itu. Kalau kita misalkan memilih untuk role digital marketing misalkan, ya udah berarti kita nggak dapat akses si dev ini gitu. Jadi harus di-attach gitu, si role ini, si user itu. Oke, begitu juga si role ini bisa diterapin untuk si aplikasi nih teman-teman, ataupun web misalkan ya gitu. Jadi kita membuat misalkan sebuah role, di dalamnya tuh ada resource based policy misalkan. Ketika misalkan aplikasi atau web ini diletakin di EC2, taruhlah di deploy di EC2 gitu ya. Nah, si EC2 itu misalkan butuh akses untuk nge-create data di S3 misalkan, atau upload di data di S3 biar bisa tersambung, maka kita bikin rules-nya yang nanti kita tes di webnya itu
gitu. Dengan kita atur dulu policy-nya di sini yang nanti kita masukin ke rules-nya. Gitu. Ya. Oke, itu untuk rule. Kita next. Nah, ini untuk identity based policy ya. Untuk identity dan resource based policy, teman-teman. Wah, ini tulisan semua ya. Boleh nanti saya share ke teman-teman kalau enggak untuk slide-nya ya, barangkali teman-teman tuh. Oke, ini secara definisi nih teman-teman ya, secara definisi di sini untuk resource dan base policy di sini. Nah, untuk resource sih teman-teman bisa pahamin di sini nih teman-teman ya, mungkin dua. Jadi siapa yang dapat melakukan apa. Kalau misalkan resource based policy ini siapa yang memiliki akses ke apa itu maksudnya ke resource-nya gitu ya, siapa yang memiliki akses ke apa gitu ya. Kita coba next ya, sini ada contohnya nanti biar nggak bingung. Oke, coba next. Nah, ini dia untuk contoh aturannya teman-teman. Jadi identity ini ya kita buat di sini. Ini nih nanti kita attach atau kita berikan itu langsung ke si usernya. Jadi kita attach nih, dia bisa ngapain aja dengan si DynamoDB ini. Di sini actionnya itu dia bisa melakukan apapun. Di sini ada tanda bintang ya, jadi bisa ngapain aja di DynamoDB. Kita langsung ke si orang itu. Itu kita attach, kita tempelkan. Itu. Nah, kalau ini untuk resource ya, untuk resource ini kita atur di resource-nya. Kita terapin di sini tuh contohnya S3 dia. Ya, S3 ya, kita atur di S3 ini untuk si orang atas nama Bob di sini. Itu dia bisa put object di sini. Ya. Ini di S3-nya kita mengatur policy-nya ini, aturannya gitu ya. Kalau ini kita bikin identity, bikin policy-nya, kemudian kita terapkan langsung ke si user-nya. Gitu. Kalau ini dia kita di attach-nya itu ke si resource-nya. Itu bukan si usernya. Kalau misalkan si identity ini ya itu dia ke si ininya apa si usernya, atau misalkan kalian bikin yang sebelumnya dijelasin itu IAM group ya. Nah, itu dia masuk ke identity based policy nanti di situ. Nah, ini identitas grup itu misalkan identitas grup developer gitu ya. Nah, itu bisa di sini. Oke, kalau resource ini ke resource atau service atau layanan AWS-nya gitu ya, lebih terapin ke sana. Gitu. Oke. Coba kita next lagi. Oke, udah selesai. Sip. Mungkin itu aja teman-teman. Nanti kita lanjut lagi untuk bahas IAM ini. Kalau ada kesempatan saya juga bakal lakuin juga untuk prakteknya ya teman-teman semua. Ini itu aja. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat teman-teman.